Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Sorry aku udah lama banget gak bikin video. Kali ini gue akan bikin video bareng siapa namanya? Gue manggilnya harus apa nih? Manggil Mbak? Nama aja apa gimana nih? Bebas Oke. Oke, gue kali ini gue mau ngebahas enaknya apa ya? Belum kenalin diri. Oh iya, kenalin dulu deh. Hai guys, Iya. nama gue Yunita. Iya. Biasa dipanggil Ita juga bisa, Yunita bisa, Nita juga bisa, apa aja terserah. Tapi kalau panggilan sayang apa? Bunda. Panggilan sayang sama suaminya Bunda katanya. Oke, di video gua kali ini kan gua mau ngebahas tentang enaknya apa ya? Seputar makanan kali ya. Boleh. Paling gua mau ngebahas tuh seberapa penting sih perempuan itu kalau udah nikah harus bisa masak gitu. Apa emang harus bisa masak gitu kan? Nah, gue bahas nih bareng, enaknya manggil apa? Yunita. Oke, panggilan Nita aja kali ya. Gue bareng Nita. Kebetulan dia juga udah berkeluarga. Oh iya, lu punya IG nggak? IG atau channel YouTube gitu? Ada, ini Oke. gue namanya Yunita Utami. Bisa di sini kali ya? Nah, bisa di sini lu lihat. Lu subscribe lah pokoknya. Sama channel YouTube-nya juga sama, Yunita Utami. Oh, gitu. Subscribe ya. Oke. Numpang. Enggak, kira-kira channel YouTube lu itu ngebahas tentang apa sih? Gue sih bikinnya tentang masakan ya, Oh, masakan. karena yang berkecimpung sehari-hari di rumah ya masak-masak ya. gitu. Oke, sebelum lebih jauh gua akan bahas bagaimana sih si Nita ini kesehariannya sebelum dia nikah dan setelah nikah gitu kan. Pokoknya nggak jauh-jauh dari masakan yang gua bahas gitu kan. Tonton terus video gue ya, oke? Oke guys, balik lagi. Sekarang gue mau menggali-gali tentang Nita ini ya. Oke, Nit, sebelumnya emang lu itu udah bisa masak sebelum nikah gitu? Malu jadinya deh. Gue pengen tahu aja gitu kan. Dulu sih kalau bisa masak apa enggak ya, dari dulu sebenarnya nggak bisa masak. Nggak bisa masak? Sama sekali nggak bisa masak. Nggak bisa masak sama sekali? Sama sekali. Nah, pas lu nikah gitu? Pas gue nikah juga gue nggak masak. Nggak masak sama sekali? Karena gue tinggal di rumah nyokap. Pondok mertua indah. Pim ya. Gue juga ngerasain. Oke, itu lu pernah kepikiran nggak sebelum lu nikah itu gue harus bisa masak gitu? Pernah nggak sih lu kepikiran kayak gitu? Enggak juga sih ya, Nggak karena juga. kan dari sebelum nikah pun kan gue kerja. Kerja. Nah, jadi gue nggak pernah punya pikiran untuk gue bisa masak gitu kan, karena lu tahu sendiri lah, kerja kan dari pagi sampai pulang malam juga udah capek lah gitu kan. Kalaupun ada libur juga libur buat istirahat gitu kan. Iya. Nah, semenjak nikah itu juga gue masih tetap kerja gitu, masih dibolehin kerja. Gue kebetulan gue sama laki gue itu satu kantor gitu kan. Jadi ya dia juga tahu kerjaan gue di kantor tuh seperti apa gitu kan, ribetnya, terus apa namanya banyaknya seperti apa ya, dia paham gitu, makanya dia pun nggak mengharuskan gue untuk bisa masak. Oh gitu. Jadi Nita ini tuh sebelum nikah itu dia kan kerja gitu kan. Bahkan lu pas sampai masih kerja itu pas di usia pernikahan berapa tahun kira-kira? Usia pernikahan 8 tahun. 6 tahun lah ya. 6 tahun 6 itu. tahun. Setelah nikah 6 tahun masih kerja gitu. Setelah nikah 6 tahun masih kerja. Nah, itu apa namanya? Di 6 tahun itu kan lu masih kerja tuh. Itu keseharian lu apa emang lu masak atau gimana? Kesehariannya enggak sih sebenarnya, kan kalau kerja itu kan udah dari pagi sampai malam, pulang malam gitu ya. Di rumah pun udah ribetnya sama anak gitu. Jadi nggak ada waktu untuk masak. Oh gitu. Suami komplain nggak sih sebenarnya kalau lu dilihat tuh sama suami, kayaknya istri gua nggak bisa masak nih. Komplain nggak sih sebenarnya suami lu? Pada saat 6 tahun itu kan lu bilang tadi ya, lu nggak bisa masak kan gitu kan?
sebenarnya ada nggak sih suami itu komplain, gue pengen dimasakin ini dong atau ini dong gitu, kira-kira gimana waktu itu? Sebenarnya sih ya alhamdulillahnya dia ngertiin gitu ya. Nah, karena kan yang tadi gue bilang, gue tuh sama suami gue tuh kan satu kantor kebetulan ya, jadi ritme kerjanya, pola kerja apa segala macam itu tahu lah gitu ya. Dan kebetulan juga kerja gue juga kan agak ini ya, agak hektik banget gitu ya, sering lembur lah segala macam gitu. Jadi dia sih nggak mengharuskan untuk gue bisa masak atau enggak, cuma sih sebenarnya ya karena gue udah menikah ya, udah berkeluarga ya, gue ada beban moral tersendiri gitu jadinya pasti, gitu. Sebagai perempuan masa gitu sih, ya. Iya, masa sih gue sebagai istri gue nggak bisa masak apa-apa gitu. Ya dari situlah gue mulai dikit-dikit belajar gitu. Pertama sih cuma ngeliat resep-resep aja gitu kan, beli buku buku-buku resep, buku resep masakan, majalah-majalah, terus ya itu gue kumpulin aja gitu, tapi belum pernah gue praktekin. Belum action lu, belum action lu. Jadi pada saat itu lu suami tuh nggak nuntut lebih lah gitu ya, karena tahu kondisi lu ya. Nah, pertanyaan gue gini, lu itu kan dulunya nggak bisa masak, tapi bener-bener nggak lu kepikiran gue nggak mau masak gitu? Gue rumah tangga nggak mau masak, kan warung Padang banyak, kan warteg banyak ya kan, tukang nasi goreng banyak. Nah, pada saat itu lu kepikiran nggak sih, gue mau kayak gitu aja apa gimana? Ya, gue sih nggak punya pikiran begitu ya. Ya gila aja lah kalau punya pikiran gitu, berapa duit aja yang habis. Gaji sebulan cuma buat makan di warung Padang dong, sama di warteg gitu ya. Jadi ya itu tadi, balik lagi ya, gue dikit-dikit mulai ada belajar lah gitu. Nyokap gue lagi masak apa gitu kan, ya gue coba nengok-nengok lah gitu. Ya nengok-nengok walaupun nyomot gitu kan, kayak kucing dong. Kucing dapur ya. Nit, lu masakan pertama apa yang lu bisa waktu itu, Nit? Masakan pertama yang pertama kali gue bisa masak itu sayur bayam. Sayur bayam? Iya, sayur bayam. Sayur bayam? Sayur bayam. Jadi buat lu yang sekiranya punya pikiran, gue gimana nih ya, gue mau nikah nih, tapi gue nggak bisa masak, jangan takut ya. Pokoknya selama lu punya niat dan lu mau belajar, gue yakin pasti bisa nih ya. Oke, pertanyaan gue gini lagi nih. Apa sih namanya? Pernah nggak suami lu pada saat lu masih kerja gitu, dia komplain sama masakan lu pas waktu belajar gitu? Enggak, jadi gini, selama gue menikah kan kerja nih, masih kerja kan 6 tahun itu gue masih kerja. Nah itu gue sama sekali belum masak. Jadi sama sekali belum masak. Walaupun gue bawa bekal ke kantor ataupun makan di rumah gitu kan, itu semua masakan nyokap gue gitu. Nah pertama kali gue masak sayur bayam itu, pertama kali gue resign itu loh. Hari pertama setelah gue resign tuh, gue kan di rumah gue masa sih ya gue bengang-bengong aja gitu kan, sebagai ibu yang baik gitu kan buat anak-anak gue, buat suami gue, ya gue coba mulai masak gitu kan. Walaupun waktu itu masak sayur bayam jagung kalau nggak salah. Dan reaksi pertama suami gue adalah, kok rasanya pahit ya? Bisa gitu ya? Iya asli itu. Gue jadi mikir, masa iya sih rasanya pahit? Setelah gue cobain, iya rasanya beda buatan nyokap gue. Untung gue gak ngerasain dan gue gak mau lagi juga ya kan. Oke Nit, itu waktu itu kan lu udah mulai resign ya. Nah, lu dari orang yang bener-bener gak bisa masak ya Nit ya, sampai lu sekarang punya channel YouTube bahas masakan gitu kan. Punya channel YouTube bahas masakan channelnya gitu kan. Itu perjalanannya gimana nih sampai bisa lu berubah 180 derajat gitu? Ya perjalanannya ya cukup ini juga ya, apa memang sorry gue potong, apa memang lu berusaha keras untuk bisa gitu kan, lu nanya atau kursus segala macam gitu nih, gimana? Oh pasti, kalau itu mah pasti. Pertama kali gue masak sayur bayam itu kan juga
gue nanya-nanya, gue nelfon nanya-nanya. ke rumah, nelfon ke nyokap gue, Bu, cara masak sayur bayam gimana sih, bumbunya apa aja sih, gitu kan, terus step-stepnya bagaimana sih, gue selalu nelfon kayak gitu, gitu kan. Terus udah gitu juga gue sering cari referensi, gue seneng seneng yang namanya nonton channel-channel masakan gitu. Terus ya itu dari yang buku-buku resep yang gue pernah beli dulu itu ya gue buka-buka lagi gitu. Dan gue mulai praktekin satu persatu gitu. Yang awalnya gue sama sekali nggak bisa masak ya. Dan gue mulai mencoba itu semenjak ya gue setelah resign kan, anak gue kebetulan kan masuk sekolah kan. Nah di sekolahnya tuh dia nggak boleh jajan gitu kan, jadi dia harus wajib bawa bekal gitu dari rumah. Nah kan kalau untuk bawa bekal anak-anak itu kan agak-agak susah gampang ya, karena kan anak-anak itu kan makannya susah, jadi gue mesti punya kreativitas dalam memasak gitu loh. Jadi kayak gue bikin nasi bento gitu kan, gue bikin makanan-makanan yang unik-unik, terus yang gue hias-hias kayak gitu loh. Jadi ya semakin menggali ini gue gitu loh, keinginan tahuan gue gitu dalam memasak gitu. Jadi sekarang kan posisinya bisa dibilang ya lu udah bisa masak lah ya gitu kan, udah berbagai macam varian masakan mungkin udah lu coba kan. Nah pertanyaan gue, sejauh ini ada nggak komplain dari anak atau suami lu gitu? Sejauh ini ada nggak komplain seperti apa sih dari dia gitu? Ya, biasanya laki-laki tuh yang gue bilang tadi ya, awal-awal gue masak itu ya suami gue juga komplain yang masak sayur bayamnya kok pahit atau segala macem gitu ya, atau keasinan lah, atau kurang bumbu lah, itu sering terjadi di awal-awal. Tapi sekarang ini sih ya alhamdulillahnya tuh ya mereka udah bisa menikmati lah gitu kan, berkat masukan dari mereka juga. Bun ini kok kurang ini kurang ini, jadi kan gue tahu oh ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah sih masakan gue katanya sekarang enak ya. Gitu kan katanya ya kan. Tapi boleh coba loh. Sekarang nih kan lu udah jadi ibu rumah tangga nih ya. Biasanya perempuan yang tadinya kerja royal ya kan, setelah tiba-tiba resign jadi ibu rumah tangga agak-agak pelit nih ya. Kira-kira nih lu bisa save duit itu kira-kira suami lu tuh pernah nggak pengen dimasakin ini, pengen masakin ini? Masa menu tiap minggu berubah apa gimana gitu? Oh kalau menu tiap minggu berubah sih enggak juga ya, nggak minta sampai begitu. Cuma kalau ke kantor itu pergi kerja tuh dia selalu minta dibekelin, bekelin makan dari rumah gitu. Itu aja sih. Tapi suami lu tipikal orang ribet nggak buat urusan makan gitu? Oh kalau urusan makan sih kalau laki gue itu sebenarnya susah gampang ya. Susah gampang. Dibilang susah ya gampang, dibilang gampang juga kata gue ribet gitu ya. Jadi tuh laki gue cukup dengan tahu tempe telur sambal itu pun udah jadi gitu kan. Jadi kan gampang itu kan? Iya tapi kan ribet gitu loh, maksud gue agak monoton kan. Gue yang sebagai gitu gue sebagai orang yang masak pun bosen gitu kan, masakannya itu lagi makanannya itu lagi kan. Gue pengen laki gue makan yang rada enakan gitu kan. Biar lu juga makan enak gitu maksudnya. Jadi itu. Oh gitu. Oke nih, pertanyaan gue lagi nih. Menurut lu nih ya, berarti perempuan itu seberapa penting dia untuk bisa masak gitu? Kalau dibilang seberapa penting ya perempuan tuh memang penting ya. Penting. Kodrat gitu ya. Tapi balik lagi ke masing-masing keluarga ya. Karena kan ada orang yang suaminya tuh suka sama masakan istrinya, dimasakin sama istrinya gitu kan. Iya. Dia nggak mau sama beli gitu kan, di luar atau dimasakin sama orang lain atau sama pembantu di rumah atau mbaknya atau siapa gitu kan. Ada yang begitu. Terus ada juga yang
Oh iya, karena masakan istrinya nggak enak, udahlah beli aja di luar lah, nggak mau ribet-ribet Iya. gitu kan. Cari yang makanan enak aja, itu bagi orang yang punya duit ya kan. Iya. Kalau orang yang pas-pasan kayak gue Iya. kan, yang mau nggak mau gue harus belajar lah. Pokoknya Harus bisa. pokoknya lu boleh nggak bisa masak ya. Yang penting lu banyak duit gitu ya. Iya, iya. Yang penting laki lu banyak Iya, duit gitu. iya, itu benar. Terus apalagi ya? Menurut lu nih ya, buat orang-orang di luar sono yang mungkin dia mau nikah gitu kan, terus dia mikir diribetin dulu sama pikiran tentang masakan, menurut lu harus gimana sih gitu? Apa emang itu yang harus lu persiapin utama atau gimana menurut lu? Iya, sebenarnya sih itu masalah komunikasi ya. Sebenarnya sih kayak gitu mah dikomunikasikan di awal aja. Ya ngomong aja ke cowok lo gitu kan. Kalau gue nih belum bisa masak atau gue nggak bisa masak atau apa gitu. Gue juga dulu kayak gitu. Gue ngomong gitu. ke cowok gue, ke laki gue lah gitu. Gue bilang gue nih nggak bisa masak gitu kan. Jadi kalau nanti apa namanya minta dimasakin yang macem-macem atau gimana ya gue belum bisa gitu kan. Karena juga gue masih kerja gitu kan. Ya alhamdulillah dia ngerti gitu loh, paham. Cuma ya itu lagi balik lagi lah ke masing-masing orang kan beda-beda gitu kan. Tapi kalau menurut gua penting apa enggak itu penting gitu. Penting ya. Berarti waktu dulu tuh waktu lu komunikasi sama suami lu gitu ya dulu, berarti lu bilang gini ya, kalau lu nyari cewek yang bisa masak ya gua mundur ya. Tapi kalau lu nyari nasi padang ya gua nitip. Itu sih lu. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya. Iya. Nih, jadi buat lu yang lu mau nikah atau emang lu udah nikah, terus lu berkarir atau kerja gitu kan, ya jangan takut juga lu berpikir, aduh gua nggak bisa masak nih. Iya. Pada akhirnya lu akan bisa gitu kan ya. Betul. Bisa karena biasa Bisa atau karena bisa biasa. karena terpaksa Karena gitu terpaksa kan. ya, emang dua itu bisa terpaksa. Terpaksa pasti ujung-ujungnya sama-sama belajar gitu. Betul. Kalau yang terpaksa itu kan mungkin belajarnya di belakang kalian itu ya. Betul. Kalau yang bisa duluan gitu kan mungkin dia karena belajarnya di depan gitu kan gitu. Sebelum nikah emang udah karena dia bantuin gitu apa jualan gitu kan. Tapi bener loh, apa namanya dari masak itu gue sih karena jadi awalnya gue nggak suka masakan ya dulu tuh sebelum gue belajar masak itu gue sama sekali apa nggak mau belajar masak gitu kan karena menurut gue apa panas gerah di dapur tuh ribet gitu kan. Jadi setelah gue jalani ini semua dan itu kayak jadi kesenangan tersendiri buat gue gitu dan sampai akhirnya menghasilkan uang gitu loh. Dan benar gue berkat apa namanya belajar dari memasak itu sekarang akhirnya gue terima orderan gitu kan. Tuh guys ya kan. Kue apa segala macem gitu. Ya alhamdulillah lumayan buat nambah-nambah lah gitu. Pokoknya lu jual-jual apa produk lu di IG apa Facebook ya, juga? ada di IG. Di IG namanya Bakulan Bunda ya. Jangan lupa gue masukin nih IG-nya. Jangan lupa ya di apa namanya di follow ya. Jadi dulu lu sama sekali yang nggak bisa masak ya kan, sekarang sampai seneng banget sama masakan dan lu udah bisa ngasilin duit juga dari masakan itu sendiri. Berarti kalau gue bilang lu lama-lama mukanya kayak bakul sama centong. Namanya aja bakul. Bakulan tuh ada filosofinya. Apa tuh coba gue pengen tahu, bikin bakulan. Nah, situ kan gue itu tadinya mau pikir-pikir apa gitu ya. Tapi gue pengen jualan ini, gue pengen jualan ini, gue pengen usaha ini, Ya udah daripada bingung nyari namanya kalau untuk di apa khusus di kue kan gue harus bikin brand kue sendiri gitu kan. Nah makanya gue bikin Bakulan Bunda karena kenapa bakul? Bakul itu kan bisa menampung apa aja gitu. Jadi apa aja yang bisa gue jual ya gue jual gitu. Kuaci jual bisa jual ya kuaci. Ya pokoknya intinya gitu ya, lu jangan takut, apalagi lu berpikir aduh gue nggak bisa masak nih, pada akhirnya lu akan bisa. Ya yang tadi Nita bilang bisa karena biasa gitu kan, dan lu belajar di depan, sama bisa karena terpaksa yang lu belajar di belakang. Yang pasti akhirnya dua-duanya lu akan bisa kan. Karena lu ibu rumah tangga, kodratnya itu kan ya itu
bisa masak gitu kan, ngelayanin suami gitu. Menurut lu punya poin plus nggak sih kalau perempuan itu bisa masak menurut lu? Poin plus pastilah. Poin plusnya pasti disayang mertuanya gitu. Sayang mertua. Iya, itu yang paling penting gitu kan. Dan yang kedua, lu bisa menghasilkan duit sendiri gitu. Kan bukan hanya ini ya, bukan hanya lu bisa jualan kue aja, tapi lu bisa nantinya bisa buka warung makan atau bisa buka catering gitu loh. Kan enak ya. Jadi banyak-banyak peluang gitu iya, ya, dengan ilmu yang lu punya gitu kan. Padahal lu juga kan di situ masak, makan juga, dijual juga betul, ya kan? Betul banget. Banyak manfaatnya gitu. Dan bikin YouTube channel juga di situ. Iya, YouTube channel juga ya. Walaupun belum dimonetisasi ya. Monetisasi. Makanya dibantu ya teman-teman ya. Bantu subscribe ya. Lu kayaknya masuk di konten gua numpang udah banyak banget tuh, numpang jualan ya kan, numpang follow ya. Menumpang di subscribe, lu udah banyak banget tuh ya. Kita sama-sama saling menguntungkan lah gitu, saling membantu. Oke, gua ada ini nih pertanyaan gua ya. Gua punya pertanyaan yang harus dijawab. Nih, mitos atau fakta ya? Di balik suami yang gendut ada istri yang pintar masak. Nah, menurut lu mitos atau fakta? Di balik suami yang gendut ada istri yang pintar masak. Mitos lah. Mitos. Kenapa lu bilang mitos? Ya banyak juga orang baru nikah, waktu baru nikah lakinya gendut-gendut juga banyak. Bukan karena istrinya jago masak. Atau dia cacingan juga bisa. Ada nggak? Itu kan jawaban lo ya. Ada nggak, pertanyaan gue gini, ada nggak istrinya jago masak tapi suaminya jadi kurus? Ada juga sih, mungkin bisa jadi. Karena suaminya pusing dimintain duit buat belanja terus. Duitnya nggak ada. Udah gitu slip gaji nggak dikasih. Itu ya. Gaji dikasih separoh. Oke guys, kayaknya gitu aja. Jadi lu bisa nggak tarik kesimpulan dari pembicaraan ini? Kira-kira lu punya kesimpulan apa buat perempuan di luar sana mungkin yang lagi lihat video ini gitu kan, lagi stay di channel ini, mereka mau nikah atau emang udah rumah tangga tapi mereka bingung nggak bisa masak atau segala macam. Lu bisa narik kesimpulan dari itu nggak gitu? Ya, kalau menurut gue sih ya jangan takut lah ya. Jangan takut ya. Karena nggak bisa masak atau belum pernah. Karena kalau kita belum pernah coba, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kalau bagi yang nggak bisa masak kayak gue gini, ya mulai-mulai aja belajar, cari referensi. Kan sekarang banyak tuh channel YouTube yang bahas masalah masakan. Nah di situ aja belajarnya. Banyak kok orang-orang yang akhirnya bisa bisa punya usaha dari referensi nonton YouTube atau di Facebook kan juga banyak tuh grup-grup masak atau segala macam gitu. Pokoknya sekarang mah udah ini ya, udah zamannya udah canggih ya. Gitu. Kalau lu sampai berpikir sekarang nggak bisa, aduh, telat banget gitu ya. Pokoknya pasti lu bisa gitu loh, pasti itu pasti gitu kan. Yang nggak pasti itu gaji. Gaji dikasih pula apa enggak sama suami. Pokoknya kalau gaji dikasih pula sama suami, makanan enak. Tante, gimana tante? Coba lagi curcol. Oh, curcol ya. Oke, ini mungkin itu aja kali bahasan gua kali ini. Saksikan ya, maksudnya jangan saksikan ya, bahasanya gak enak banget gitu kan. Tunggu video-video gue berikutnya yang mungkin dari narasumber yang lain, yang pastinya ya bisa gua gali gitu kan. Terus bisa juga mungkin bermanfaat atau mungkin pembicaraannya tuh bisa dipakai atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu aja dari gua. Ada lu dari penutupan buat lu? Kalau penutup dari gua, jangan lupa ya tetap subscribe dan follow Instagram Yunita Utami ya. Tetap ya, tetap jualan, tetap jualan. Iya, jangan lupa ya follow juga akun IG gue yang Mbak Bulan Bunda ya, jangan lupa.
Bunda pokoknya tuh ya. Follow IG-nya, terus jangan lupa subscribe channelnya Nita juga gitu kan. Nanti gua taruh di link deskripsinya, oke? Thank you, itu aja dari gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.